Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam akan digelar esok Senin. Ini merupakan sidang yang kedua kalinya setelah pada 24 Juli lalu sidang pra-peradilan Peggy ditunda karena pihak termohon Polda Jawa Barat tak kunjung hadir. Untuk sidang esok, sidang akan tetap dilanjutkan meski pihak Polda Jabar tidak hadir. Perjalanan menyingkap kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang meninggal pada 2016 silam memunculkan babak demi babak yang baru. Senin esok, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka dalam kasus ini akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya pada sidang pertama pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tak hadir sehingga sidang terpaksa ditunda. Namun, pihak Polda Jabar menyatakan akan hadir pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan esok. Jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Tetapi, jika esok Polda Jabar berhalangan hadir pada sidang pra-peradilan, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Hal ini karena berkas perkara Peggy masih belum lengkap. Pihak Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat pun akan mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat karena belum lengkapnya bukti sehingga pra-peradilan pun tetap bisa berjalan. Sementara itu, pihak kuasa hukum Peggy telah menyiapkan sejumlah saksi kunci untuk pra-peradilan esok. Mereka akan bersaksi bahwa Peggy tak terlibat dalam kasus pembunuhan di Cirebon. Masuk ke agenda tentang saksi ya. Jadi besok mungkin masih agenda pembukaan untuk sidang pra-peradilan. Dokumen-dokumen semua lengkap kita bawa. Insya Allah kita akan menghadirkan kurang lebih 10 orang saksi dari kami untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami ya. Sejumlah argumen kuat disiapkan untuk pra-peradilan. Di antaranya pada saat pembunuhan terjadi, Peggy disebut berada di Bandung, bekerja sebagai buruh bangunan. Kuasa hukum juga berpendapat Peggy tak terlibat dalam kekerasan ataupun pembunuhan Vina dan Eki. Peggy ditangkap tanpa adanya bukti yang cukup kuat dan hanya mengandalkan kesaksian orang, bukan barang bukti. Kuasa hukum juga menyebut jika pada 2016 polisi hanya menyita motor Peggy yang berwarna pink tanpa melakukan pemeriksaan. Namun, hingga saat ini, keberadaan motor yang dimaksud tak pernah dimunculkan penyidik. Hanya bukti surat tanda motor kendaraan ataupun STNK yang masih dipegang penyidik. Selain itu, penangguhan penahanan Peggy ditolak kepolisian. Peggy pun tetap ditahan penyidik Polda Jabar hingga hari ini. Berbagai hal yang menjadi alasan Peggy dan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan ini tentu harus dijawab pihak kepolisian Polda Jabar dalam sidang lanjutan yang akan digelar Senin 1 Juli besok. Lantas apa saja yang sudah disiapkan pihak kuasa hukum Peggy untuk sidang esok? Dan akankah pihak Polda Jawa Barat hadir? Tim TV One mengabarkan. Jelang sidang pra-peradilan yang akan digelar Senin esok, warga Peggy Setiawan beserta sejumlah kuasa hukum bertolak menuju Bandung untuk menghadiri sidang. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan beragam bukti dan sejumlah saksi, sementara keluarga optimistis Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan. Keluarga Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukum bertolak menuju ke Bandung untuk menghadiri sidang pra-peradilan yang akan digelar pada hari Senin esok. Ibu Peggy Setiawan serta kedua adiknya akan ikut hadir dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga optimistis Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan tersebut. Ya, karena saya ingin menguatkan di proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu.
Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan sejumlah berkas dan saksi. Persiapan sih mungkin berkas-berkas sih sama dengan yang kemarin kita siapkan di persidangan awal, tapi karena termohon tidak hadir mungkin kita siapkan kembali. Nanti juga kita akan melakukan rapat bersama tim kuasa hukum Peggy untuk membahas dan mengevaluasi besok ya apa yang akan kita sampaikan di persidangan Prapid yang kedua. Sidang pra-peradilan yang sebelumnya digelar pada tanggal 24 Juni lalu ditunda hingga tanggal 1 Juli esok. Sidang akan beragendakan pembacaan berkas dari pemohon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini penyidik tidak dapat melengkapi alat bukti karena tidak ada alat bukti untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka. Berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada 20 Juni 2024 lalu telah diperiksa tim jaksa peneliti. Hasil dari penelitian tim jaksa pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti menyampaikan berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Terkait berkas tersebut belum dikembalikan. Di dalam 7 hari ke depan, mulai hari ini, akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Sejauh ini berkas perkara tersebut belum dikembalikan, tim jaksa masih membuat petunjuk hal-hal yang harus dilengkapi terkait dengan penyidikan kasus pembunuhan Vina, baik secara material maupun formal. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara yang belum lengkap tersebut melalui surat P19 yang telah dikirimkan ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, meyakini jika penyidik tidak akan bisa melengkapi alat bukti, karena memang tidak ada alat bukti yang dapat menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar pada Senin 1 Juli 2024 setelah pada Senin 24 Juni lalu terpaksa ditunda karena tidak hadirnya pihak Polda Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.